Halo semuanya, perkenalkan aku Haja. Kali ini Haja mau sharing atau read aloud satu buku yang judulnya Pohon Keluarga. Pohon Keluarga ini salah satu buku dari seri Cakrawala Pengetahuan Dasar. Ya, buku ini sebenarnya tema besarnya mengenalkan tentang sejarah gitu ya, tapi dikemas dengan cerita yang menarik gitu. Kalau secara singkat, buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang ngobrol sama kakek dan ayahnya tentang apa sih yang terjadi di zaman dulu sama di zaman sekarang gitu ya. Apa yang berbeda gitu ya di zaman kakeknya, di zaman ayahnya sama di zaman sang anak ini. Kayak gitu. Yang paling banyak dibahas itu sebenarnya tentang elektronik gitu ya, tentang kemajuan teknologinya. Terus juga kita bisa lihat perubahan-perubahan bangunan-bangunan gitu ya di kota tersebut, terus perubahan-perubahan yang ada di rumah gitu ya, di rumah mereka posisi-posisinya, perubahan-perubahan lokasi kayak gitu, dan juga kayak budaya-budaya gitu ya, atau orang-orang terkenal zaman dulu tuh siapa, permainan yang mereka mainkan apa saja kayak gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya seperti itu. Nah, di sini menariknya ada beberapa gamesnya gitu ya. Jadi gamesnya itu ceritanya anak bisa kita ajak untuk memperhatikan di gambar ini ya contohnya. Nah, jadi ini pengambilan gambarnya itu angle-nya dari atas ya. Nah, ini anggaplah di tahun saat kakeknya gitu. Nah, nanti di halaman selanjutnya kita akan lihat yang seperti ini lagi, tapi di zaman sekarang gitu, atau di zaman ayahnya. Nah, nanti anak di situ bisa kita ajak untuk mencari gitu, apa sih perbedaannya. Misalnya kita coba ya. Oke. Nah, anggaplah ini yang masa sekarang ya. Teman-teman bisa lihat ini tuh mapsnya sama, tapi ada perubahan. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya perbedaannya apa sih. Di sini dulunya itu di sini nggak ada gedung nih. Nah, pas zaman sekarang udah ada gedung. Terus di sini juga misalnya ya. Nah, dulunya itu belum ada apa-apa nih. Ya masih perkebunan buah aja gitu. Nah, di zaman sekarang tuh udah berubah ya gitu. Jadi di sini bukan membuat anak untuk jadi dia harus hafal gitu ya. Dia harus hafal sama perubahan-perubahan ini, enggak gitu ya. Tapi di sini mengajarkan bahwa anak tuh jadi bisa memperhatikan sesuatu, bisa jeli gitu ya. Oh, ini ada bedanya gitu. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya ini misalnya gitu ya. Jadi dia bisa belajar membandingkan gitu. Nah, selain dari angle kota ya, di sini juga ada versi denah rumahnya gitu ya. Jadi di sini diperlihatkan denah rumah mereka tuh seperti apa. Ini waktu zaman ayahnya ya kayaknya. Ini zaman ayahnya. Terus nanti akan ada juga yang zaman kakeknya. Nah, jadi kalau di zaman kakek itu seperti ini tampilannya ya. Nah, misalnya seperti ini. Terus perbedaannya apa ya zaman kakek sama zaman ayah? Nah, oh, kita lihat ya, misalnya di bagian gudang nih, bagian atas. Dulu tuh gudangnya kosong, ya. Nah, zaman ayah gudangnya udah mulai terisi. Terus di sini apalagi yang berbeda ya? Nah, di sini catnya misalnya ya, dulu catnya warna hijau. Terus sekarang catnya jadi warna kuning, ya, zaman ayahnya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bagi kita kayak ya biasa aja mungkin gitu ya, tapi sebenarnya seru sih kalau buat anak-anak tuh mereka jadi merhatiin dan jadi penasaran kayak gitu. Terus mereka juga jadi jeli kan, mereka terlatih untuk melihat sesuatu kemudian ya cari-cari apa perbedaannya gitu ya. Itu bagian games yang ada di buku ini. Nah, yang menarik lagi di bagian ini. Jadi kenapa namanya Pohon Keluarga dan covernya seperti ini? Jadi ceritanya pohon ini tuh dulunya biji gitu ya, masih biji zaman kakeknya itu ditanam. Kemudian sampai
zamannya si Joni ini, pohonnya sudah tumbuh gitu kan. Jadi ada semacam garis benang merah gitu ya, ada semacam benang merah dari kakek terus ke ayahnya terus ke Joninya gitu. Jadi di sini juga mengajarkan mengingatkan sebenarnya ke orang tua bahwa penting loh kita juga untuk mengenalkan dulu tuh kakek seperti apa gitu ya, atau ayah kita seperti apa, atau dulu kita tuh seperti apa kayak gitu ya. Itu juga hal yang penting gitu. Kalau dari segi konten ini memang banyak hal-hal yang mungkin gak terlalu relate sama di Indonesia ya. Misalnya nih ini misalnya ini kan tokoh yang mungkin gak semua orang kenal ya. Ini tuh tokohnya Tom Mix, koboi penembak jitu, Ani si yatim kecil, dan Jack Armstrong, anak Amerika sejati, atau Buck Rogers gitu ya. Ini mungkin bagi kita nggak terlalu relate ya, karena aku nggak tahu juga ini siapa gitu ya. Tapi intinya kita menceritakan hal-hal apa sih yang jadul gitu ya, jadul dialami oleh kita misalnya gitu. Terus kayak gini misalnya ini radio nih, dulu radionya segede gini gitu ya. Mungkin anak sekarang nggak terlalu semua kenal radio ya. Ini radio dulu sebesar ini, kemudian mungkin zaman kita jadi ada yang lebih kecil, ada yang mungkin Walkman gitu ya. Terus sekarang udah nggak ada radio, udah jarang, walaupun tetap ada gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi buat aku sih ini tetap inspirasinya keren banget sih gitu ya. Nah terus intinya sih kurang lebih kayak gitu. Dan aku mau coba lihat di salah satu ya. Nah ini di ulang tahunku yang ke-7 tadi ya. Sampai di rumah, kupikirkan semua hal yang berubah sejak ayah dan kakek seusiaku. Nah kita bisa bacain ini. Kupikirkan semua hal yang berubah sejak ayah dan kakek seusiaku. Oh ternyata banyak kayak yang berubah gitu kan. Nah di sini juga ada bagian sini ya. Nah ini ada, perhatikan rumah keluarga waktu ulang tahun ke-7-nya kakek di halaman 20 dan ulang tahun ke-7 ayah di halaman 42. Apa yang berubah, apa yang masih sama. Nah, ya di sini ya. Jadi ini instruksinya sebenarnya gitu. Jadi di sini oh iya, mana sih halaman 20 ya? Kita mungkin cari dulu nih halaman 20, bolak-balik gitu ya cari. Dan itu seru banget sih kalau buat anak-anak. Nah, kalau teman-teman lihat tipe ilustrasinya CPD itu memang dia berbeda-beda setiap buku gitu ya. Bisa dibilang beda-beda. Ada yang warnanya tegas gitu ya, ada yang warnanya kayak pucat gitu ya warnanya, ada yang tipe ilustrasinya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi intinya sebenarnya mengenalkan pada anak bahwa ilustrasi di buku itu jenisnya banyak gitu. Jadi dengan satu paket CPD aja sebenarnya anak tuh udah tahu berbagai jenis ilustrasi gitu. Itu penting juga ya, maksudnya kita namanya kita kan mengasah berbagai macam gitu ya, dari segi penglihatan, pendengaran gitu ya, rasa, atau ya itulah gitu, kita mesti melatih banyak hal gitu untuk anak. Jadi ya kita mengenalkan ya nggak masalah gitu kan, gitu sih. Nah aku coba bacain contohnya ya, coba aku read aloud gitu. Jadi ini pas bagian kakek ya, pas ulang tahun kakek. Oke. Ulang tahun kakek ke-7. Pagi-pagi sekali aku bangun dan mengenakan celanaku. Pada masa itu semua anak laki-laki mengenakan celana pendek. Tiba-tiba tercium bau yang sedap. Asik, kue bolu kegemaranku. Ibu selalu membuat kue bolu untuk sarapan pada setiap hari ulang tahun. Waktu itu ia baru saja membeli oven gas baru yang menurut kami sangat modern dan canggih. Sebelum itu, ibu memasak semua makanan di atas tungku arang. Nah, ini jelasin bahwa dulu tuh masaknya pakai tungku arang gitu. Terus di sini datang oven baru gitu ya. Cepat, yang ulang tahun, kue kesukaanmu sudah matang dan temanmu Pak Peter si penjual es sudah datang. Selamat ulang tahun, Raldi. Nah, kami tidak punya lemari es. Kami masukkan saja es ke dalam peti es
dari kayu untuk menjaga agar makanan tetap dingin. Peti es itu tidak menggunakan listrik. Pendinginnya es batu saja. Jika esnya mencair, kami beli es balok lagi dari penjual es. Aku mencomot satu bolu lagi dan berlari keluar. Adalah tugasku mengatakan berapa besar es balok yang kami perlukan. Seperti biasa, adik perempuanku Vicky ikut keluar untuk memberi si perak kuda Pak Peter sebuah wortel. Kalau aku tahu kamu berulang tahun, Raldi, ku buatkan sesuatu dari es tentu saja, gitu ya. Jadi ini udah dikenalin juga, ya anak ini punya tugas gitu ya, punya job desk tersendiri, gitu, tergantung usianya. Nah, di sini kenalin tentang mesin cuci zaman dulu kayak gimana nyucinya. Kebetulan ulang tahunku jatuh pada hari cuci pakaian. Maka sementara aku duduk di tangga belakang sambil makan kue bolu lagi, ibu mengisi ember, lalu menggosok pakaian dengan sebatang sabun dan menggilasnya pada papan cuci. Kalian menganggap itu lucu? Begini cara ibu mengeringkan pakaian itu. Pakaian yang basah dimasukkan di antara dua gilingan untuk memeras airnya. Setelah itu pakaian dijemur. Cepat Raldi, anak ulang tahun pun harus melakukan tugasnya gitu. Jadi memang ada juga reminder gitu. Ya mau ulang tahun mau apa juga kalau ada tugas ya tetap aja jalanin gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini flashback si kakek gitu ya, kayak nostalgia. Dan ini juga sebenarnya senada ada di buku Little Abid. Di buku Little Abid itu judulnya I Learned About Talking to Others. Jadi ceritanya tuh di situ Abid sama dia lagi nginep di rumah kakeknya sama neneknya, terus dia ngobrol dan menceritakan tentang gimana sih ayah itu zaman dulu gitu ya. Nah kalau yang itu sebenarnya memang lebih relate untuk anak ya, lebih sesuai lah dengan keseharian gitu ya, kayak gitu. Tapi memang beda ya, masing-masing bukunya beda konten, beda penyampaian. Cuma maksudnya intinya mengajarkan anak untuk hayu kita cerita gitu ya, cerita tentang masa dulu gitu. Nggak cuma kita ceritain buku ya, kita juga bisa aplikasiin bahwa kita tuh bisa nyeritain masa kecil kita gitu ya, masa-masa dulu lah seperti apa kayak gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau mau lebih lengkap lagi, anaknya sih baca langsung bukunya, karena emang teksnya cukup banyak, dan cara bacanya sebenarnya disesuaikan sama usia anaknya gitu. Kalau misalnya anaknya masih bayi gitu ya, masih kecil, ya kita fokus sama gambarnya misalnya ya. Jadi fokus misalnya, oh ini gambar TV, ada antenanya gitu ya. Nah kayak gini misalnya. Nah kalau udah agak besar gitu ya, dia udah menerima, udah bisa konsentrasi dengan teks-teks panjang, kita bisa bacakan teksnya gitu. Atau juga bisa kita cuman kasih cerita berdasarkan gambarnya aja kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan usia dan daya tangkap anak gitu ya. Tapi yakin sih anak itu memang perlu kita berikan stimulasi yang tentu sesuai gitu ya, sesuai dengan usianya. Juga ada yang lebih gitu, ada yang lebih dari usianya gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya anak pinter gitu. Kita kan nggak tahu ya anak kita tuh termasuk yang pembelajar cepat atau enggak gitu ya. Jadi kita coba aja berbagai cara kayak gitu. Ya itu sih endingnya apa ya? Ini tuh ya di sini diingetin lagi sebenarnya tentang tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada kakek, ada nenek Vicky. Nenek Vicky ini tadi kan adiknya ya, adiknya kakek. Terus kakek buyut Kipi, ini kakek buyut Kipi itu yang ngajak terbang tadi. Terus ada paman Scott, ada ayah, ada Johnny, ada ibu gitu. Ini tokoh-tokohnya, bahwa kalau kita mau bikin, bisa aja kita bikin pakai silsilah ya, pakai silsilah yang akar-akar kayak gitu. Itu mungkin lebih gampang dipahami anak gitu ya. Kalau yang pakai akar-akar gitu, akar-akar ya kayak pakai silsilah gitu, kita juga bisa lihat di buku Muhammad Ismail Hiro, kalau nggak salah, yang mengenal keluarga Rasulullah gitu ya. Jadi itu
silsilahnya keluarga Rasulullah gitu kan, juga itu penting ya. Maksudnya kita perlu tahu silsilahnya, dan relate juga sama silsilah keluarga kita gitu. Dan itu penting sih gitu, karena banyak dari kita yang kadang ketemu saudara ya sekedar ketemu, tapi nggak tahu itu tuh dari garis mana gitu kan, dari keturunan yang sebelah mana gitu kan. Jadi ketika kita mengenalkan dari kecil, ya mudah-mudahan silaturahminya juga lebih terjalin kayak gitu. Itu aja sih yang bisa aja sampaikan. Pesannya adalah coba rutinkan gitu ya, coba rutinkan untuk bacain buku ke anak dengan apapun gitu ya. Di rumah misalnya adanya buku tipis, bacain. Di rumah adanya koran, bacain gitu. Jadi istilahnya jangan sampai ada alasan aduh saya mah nggak punya buku, aduh saya mah nggak bisa beli buku mahal kayak gitu ya. Sementara sebenarnya yang penting adalah interaksi gitu ya, interaksi kita sama anak gitu. Manfaat baca buku itu kan sebenarnya bukan sekedar kita menjejalkan isi buku ya, memang bukan itu gitu intinya. Kalau untuk anak-anak yang masih bayi balita, itu bacain buku itu adalah untuk menstimulasi mereka gitu. Banyak hal yang didapat oleh mereka ketika kita bacain buku gitu ya. Dari segi pendengaran ya, kita membacakan buku kan mereka mendengar. Terus dari segi visual, itu kan anak juga melihat, kita tunjuk misalnya gitu ya. Dari situ juga terstimulasi. Terus dari motorik gitu ya, mereka kan mulai ini ya, lama-lama akan mulai penasaran, pengen buka-buka sendiri gitu ya. Awalnya mungkin masih bukanya random asal gitu ya, atau misalnya masih yang nyobek buku gitu. Nah itu juga penting kita tahu sesuai usia anak gitu ya, buku jenis apa sih yang cocok untuk usia anak kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita, wah teh beliinnya buku yang kayak gini ntar disobek-sobek gitu, nah ini beda lagi cara membacakan ke anaknya juga. Kita harus tahu gitu ya, nggak kita biarin juga kan, karena kalau dibiarin pasti ntar sobek gitu kan, kayak gitu. Jadi itulah banyak hal yang masih bisa kita bahas. Intinya mah tetap semangat, rutinin kegiatan bacain buku ke anak. Sehari 5 menit juga cukup sih gitu ya, sebelum tidur misalnya gitu. Nah dari situ sebenarnya akan muncul anak makin senang dan makin lama deh baca bukunya gitu ya. Kita bisa tambah frekuensinya. Kalau menurut yang Hajah tahu, baiknya tuh memang frekuensinya itu yang diperbanyak. Jadi nggak mesti nih satu buku sekali duduk habis gitu, enggak kan gitu. Misalnya sebelum tidur bacain 2 halaman atau 2 lembar gitu ya. Nanti besok pagi bangunnya gitu ya, habis berdoa segala macem, kita bacain lagi 2 lembar sampai bukunya habis kayak gitu. Jadi buku banyak itu bukan kita random aja bacanya, tapi kita juga perlu mengalokasikan waktu untuk benar-benar membacakan buku itu sampai habis kayak gitu. Itu kan masuk ke short term memory anak ya. Mungkin sekali baca mereka nggak langsung hafal, nggak langsung inget, nggak langsung bisa menceritakan kembali gitu ya. Tapi itu upaya kita untuk menjelaskan, untuk mengenalkan gitu ya. Itu akan masuk ke short term memory mereka. Ketika mereka mendapat satu informasi, kemudian kita perkuat ya, atau kita persering, kita ajak diskusi gitu ya, memorinya itu akan menempel lebih gitu. Itu akan menempel lebih, akan bikin koneksinya jadi lebih kuat gitu. Karena prinsipnya di sel-sel saraf itu adalah ketika terpakai gitu ya, ya dia akan semakin kuat. Tapi ketika tidak dipakai ya mungkin dia akan hilang lah gitu ya, akan tidak tersambung gitu si koneksinya itu. Dan sebenarnya koneksi itu yang penting kayak gitu. Dan ya intinya sih kita inginnya meninggalkan kenangan yang baik ya untuk anak gitu. Inginnya meninggalkan kenangan yang baik, bahwa kita itu menstimulasi mereka dengan banyak cara, salah satunya dengan bacain buku gitu. Nanti akan mungkin banyak ya, mungkin kayak, teh anak aku mau bacainnya bukunya maunya itu aja gitu. Nah itu ada lagi ceritanya gitu ya, gak apa-apa juga sebenarnya gitu, karena kan intinya kita ingin supaya kegiatan membaca buku itu menjadi kegiatan yang menyenangkan buat mereka gitu. Udah sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa dirutinin lagi ya untuk bikin video-video semacam ini, dan bisa sharing lebih ke teman-teman. Kalau ada yang pengen ditanyain, boleh langsung tanyain aja. Siapa tahu bisa jadi
tema Haja berikutnya gitu ya, karena banyak juga yang nanya tapi Haja bingung nih kadang-kadang mana dulu nih yang mesti dijawab gitu kan, kayak gitu. Sekian dari Haja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.